gemes nih. banget. By Ini the way, dia nih. Bunda Anang, Bunda hati Mas Anang. Tapi setelah Bunda Anang itu ada momen hampir lompat ke Mas Ashanti tuh ya, hampir tuh. Mama Gigi aslinya wangi banget gak? Wangi banget. Lo tau gak sih orang-orang yang gak pernah kebeset? Oh, Reza Rahadian cakep banget. Ya FYP lagi FYP lagi tuh Gila nanti ya tuh. Allah. Kita sehotel sama dia. Oh pantas ya netizen suka bilang mie gampang nge-distract ternyata ini ya. Tamu online bla 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 bla. Gimana? Kamu kemarin persiapannya apa? Iya betul. Worth it banget. Gue gini nih. Anak monyet nih. Ini kalau bukan suami gue udah blok. Abis ini gue udah gak mau lagi gue. Oza bikin video sama Kaluna tuh jadi kayak tuh lo lihat yang disuruh bergaul mainnya sama Kaluna yang gitu-gitu. Iya, bahkan kayak untungnya ya. my man. Halo, saya Oza Rangkuti atau biasa dikenal sebagai Plongo. Dan hari ini Saya Aisyah Latibah. iya. Kalau saya amatir kayaknya kebanyakan. Iya. Silakan kalau yang mau skip langsung ke video setelahnya, nggak apa-apa gitu. Gue nggak akan marah sama lo gitu. Nggak Di ngerti sini lah. ngomongnya lancar. Ngerti Di sini ngomongnya lancar. Iya kan nggak pakai baju-baju formal dan tamunya nggak se-artis itu ya kan. Ya gimana hidup setelah dirujak netizen? Alhamdulillah aman. Aman Ini ya? namanya behind the secrets ya. Behind the secrets. Jadi mengungkap rahasia-rahasia gitu ya. Betul. Kayak udah gak ada rahasia lagi ya kalau dari Oza Rangkuti ya kayaknya. Kayaknya Ya. udah terlalu transparan dan semua teman setia udah tahu ya gitu ya kan. Tapi happy banget kita bisa diundang lagi ke Iya. TS Media ya kan. Terima kasih banyak loh buat TS Media. Tepuk tangan dulu. Karena Mi ngelihat yang mereka adalah orang-orang yang bekerja dengan hati. Iya. Dan kita benar-benar bonding kita kepada TS tuh mungkin udah melewati host TS manapun karena beberapa orang di ruangan ini kena hujat juga seperti kita yang gitu. Yang live TikTok juga ya? Iya sama kita sama-sama kita melewati penderitaan yang sama nih. Bener, kemarin kata ada yang cerita Kaca bilang cuma ada tangan doang di live-nya dimarahin. Tetap iya. Gila sih. Pahalanya banyak sih, insya Allah kita amin. Berkah lah TS ini. Iya, kemarin amin. ya. Dan mohon maaf beberapa requestan ini di acara wedding kemarin kan ada kayak beberapa requestan mungkin penonton yang nggak bisa kita wujudkan ya. Iya, Ada yang apa? bilang kayak Bang bilangin tuh di meja akad ada keris tolong pinggirin gitu. Nah gue gak mungkin kayak penghulu itu awas ya keris nih. Netizen yang nyuruh nih lu gimana sih kan gak mungkin begitu. Jadi maaf ya guys gitu. Emang kalau dari cara ngomong you emang wajar sih you punya banyak haters ya. Wajar banget. Kayak gue mewajarkan semua netizen yang nge-hate sebegitunya ke Oza gitu. Ini kan justru permintaan maaf kita kepada orang yang marah. Tapi untuk Al Ghazali dan calon istrinya ya kan kalau butuh MC yang wah berbeda, mungkin dari MC profesional banyak ya, tapi yang pelongo nih masih dikit nih pasarnya. Yo Mas Sastra aja. Enggak. Gue Kak Sastra gue gedek banget sama lu. Ya Allah. Iya, Ini harusnya project you sama Kak Sastra. Masalahnya Sastra juga masih trauma live YouTube kayaknya. Enggak, tapi kita akan belajar nge-MC formal lebih, karena kan yang nge-MC formal dan apa ya, yang hikmat kayak gitu mungkin juga ilmunya saya juga masih kurang gitu. Dan dia Meli gak diajarin MC hikmat soalnya kan. Gak ada tuh Coki gini Za kalau lo nge-MC nikahan, gak pernah ada. Kenapa mesti Bang Coki sih yang jadi itunya? Jadi kita akan belajar lebih giat lagi untuk MC. Bener. Kemarin udah WhatsAppan sama Mas Adi Nugroho Avi 1 belajar. Karena dia gak pernah dihujat itu sepanjang season tuh Adi Nugroho. Ya beda karena menurut gue ya, gue ngerti kenapa Oza tuh digituin sebegitunya karena memang pembawaannya kan emang kiku, paham gak sih yang kayak Iya. kayak gitu loh, kayak apa ini gitu. Dan dia mau bercanda juga bingung kan. Juga bingung juga, dan kayaknya gitu. ini kayak bukan saatnya untuk bercanda-bercanda nih gitu. Iyalah, bercanda-bercandaan. Masa off air ada bercandaan nih, dia udah nulis ya. Ya Allah, itu fix kita udah kelar. Karirnya udah kelar kalau bercandaan itu keluar. Kita pikir kan nih penonton boho, ternyata dia ternyata lebih luas lagi nih untuk wedding kemarin gitu ya. Udah mending di sini aja nih. Oke, kita hari ini bukan untuk membahas itu ya, tapi ya kita akan mengisi form ini ya kan. Ini berarti nggak boleh kasih tau dulu ya. Ini
Ini kalau sambil ngisi diem aja dibilang pelongo lagi nggak nih nanti nih ya kan? Kayak ngisi aja nih nggak ada ngobrolnya. Takutnya gitu ya kan? Jangan kayak gitu, aduh ya Allah. Nggak, jadi tuh waktu pertama kali Mi nikah sama Yuyang ya, Yeah. Mi ngerasa kayak mungkin nanti bakal ada momen dimana Mi dihujat, tapi Mi nggak nyangka bakal secepat ini. Iya, Ngerti nggak? Nggak nyangka benar, di iya tahun sih. pertama pernikahan gitu. Baru bulan keberapa ya? Baru bulan 6 bulan kayak, hah masa secepat ini? Perasaan kita baru dapat komentar baik. Iya Ya benar. Allah. Oke, Kenapa gitu loh? kita isi dulu ya guys ya. Yuk. Oh, gue tahu. Oke, Dah. saya udah selesai. Saya juga udah selesai. Oke, ditukar ya. Bentar yang salah. Pantes typo, ini aja salah. Yang Bunda Hanam. Apalagi nyebut ya. Oke, nama Aisyah Latiba R. Panggilan sayang satu sama lain yang normal lah ya. Tren sosmed yang pasangan ikutin tapi kamu nggak suka. Banyak. Iya, Yu banyak kan maksudnya yang Mi ikutin tapi Yu nggak suka. Banyak banget. Harusnya yang you nggak suka tapi yang mengikutin. Oh, Mi nggak ada yang Mi nggak suka. Makanya ini tadi jawabannya nggak ada tapi dicoret ya, diganti jadi banyak ya. Oke. Tren TikTok yang nggak boleh hilang di dunia ini jedak-jeduk. Iya, Atau nggak boleh hilang tuh. nggak boleh hilang karena jedak-jeduk tuh kayak mood booster gitu loh. Sesuatu yang sedih pun bahkan dengan jedak-jeduk tuh happy. Kita Happy tuh jadi happy ya. menghargai hidup, fulfilling our life. Karena Aisyah memang mendengarkan jedak-jeduk daily, bukan hanya di TikTok kan, bener menjadi playlist gitu. Aplikasi di HP pasangan yang pengen lo hapus. TikTok dalam kurung bercanda. Iya karena Yu kayak setiap ada sesuatu tuh bikin konten terus kayak ya Allah kayak yang kemarin kan rame nih. Iya. Yu bikin konten sampai 8 yang dia kayak di Bali tuh di tempat breakfast. Dia bawa tripod. Lu bayangin di depan bule-bule itu. Dia bawa tripod sendiri terus kayak udah gue nggak tahu sih itu. Ada beberapa tamu-tamu pas breakfast juga kayak ada orang India couple celingak-celinguk gitu kayak. Iya. Ini ngapain nih orang nih bengong-bengong gitu kan. Iya. Dia bilang kayak, ya saya emang pelongo, kenapa? Dia bilang kayak, apa lo? Pulang sana ke gitu. Saya bilang, Nggak ada kayak gitu. ada. Tentunya saya nggak ngomong gitu. Tentunya saya nggak ngomong gitu. Jangan kayak gitu. Tapi Gue emang- di crop pokoknya. Tapi emang ada yang kayak gitu. Terus Oke, nama kontak HP di pasangan kamu Oza Rangkuti Love, dengan emot iya. love ya kan. Hal yang paling spesial yang coba bisa lakukan para pasangan, deep talk itu ya spesial Iya. ya. Karena itu kita sering melakukan ya yang bener karena Oza tuh pendengar yang sangat-sangat baik. Dia lovely banget, alhamdulillah. Jangan berubah ya, ntar berubah Amin, lagi. amin, amin. Sudah dipuji-puji gitu suka berubah. satu film yang menggambarkan kehidupan kalian berdua. Tetangga masa gitu dalam kurung series. Iya. Ini siapa? Gak ada juga sih ya, salah deh kayak jawabannya. Enggak, Itu kan Dwi Sasono, itu kan Dwi Sasono tuh. Tapi bukan Dwi Sasono. Kalau Dwi Sasono kan di sana kayak YOLO gitu kan. Dia Iya, kan iya, enggak iya, juga. iya. Nggak tahu deh nanti dicari ya kalau ada ntar. Kata-kata hari ini yang mereka pengen denger. Iya. Bagus ya. Ini sekarang yang Oza ya. Oke. Nama Oza, panggilan sayang satu sama lain me and you. Iya. Tren sosmed yang pasangan ikutin tapi kamu gak suka hampir 90%. Nah, Velocity, Statue gitu-gitu kan. Itu bagus. Biarpun saya juga bergabung, tapi kadang-kadang ada nggak sukanya, tapi Iya. ya suka juga sih. Allah, you marah-marah beneran waktu itu. Tren TikTok yang gak boleh hilang di dunia ini, sound horek. Sound horek harus Terlalu terus apos ada. yang, terlalu apos. Aplikasi di HP pasangan yang pengen lo hapus TikTok, kenapa? TikTok karena pertama screen time Aisyah nih kacau gitu. Maksudnya kayak gue pernah bilang kayak yang Steve Jobs juga nggak segini screen time-nya gitu maksudnya. Ya kan, owner ByteDance, CEO ByteDance yang bikin TikTok juga pasti nggak segini. Dan algoritma TikTok tuh selalu ada, nggak tahu ya, mungkin kalau yang udah nikah bisa relate ya. Di TikTok istri kita, FYP tuh selalu suami-suami yang lebih baik dari kita gitu. Entah kenapa. Tolong ByteDance diatur tuh. Itu saya pengen komplain nih kalau ada fiturnya tuh. Gue tuh sering banget ngirimin apa namanya video-video kayak suami yang menghargai istri apa segala macam Iya. sih.
Yang you lihat nih suami tuh harus kayak gini. Ada yang ngasih kalung orang bule anniversary ke-56 tahun pernikahan. Jadi bandingin kan kita baru tahun pertama gitu waktu itu mikirnya. Hal paling spesial yang cuma bisa dilakuin bareng pasangan, dihujat bersama. Dihujat bersama itu spesial yang ya kan. Iya. Satu film yang menggambarkan kehidupan kalian berdua, Pasutri Gaje. Pasutri Gaje karena Reza Radian juga pelongo-pelongo juga di situ. Iya sih. Karakternya pelongo-pelongo juga kan. Oh, Reza Radian cakep banget. Ya FYP lah gitu. FYP lah gitu Gila nanti ya tuh. Allah. Mi tuh kalau ngeliat dia yang Mi bener-bener kita sehotel sama dia. Paginya kita ketemu, terus kayak ya Allah, oh pantas ya netizen suka bilang Mi gampang ngedistract ternyata ini ya. Dia emang gampang ngedistract. Ini fokus ke sini dulu. Kata-kata hari ini, mari berteduh bersama di bawah hujan dan hujat. Di bawah hujan dan hujat, oke. Jangan lah yang maksudnya kemarin aja dihujat jangan lagi. Topik kedua ini adalah heart to heart. Kita akan mengambil kertas di fishbowl ini dan harus menjawab jujur pertanyaan satu sama lain. Oke, ini aku dulu ya? Ya. Oke, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Mending Mending punya anak yang tiap hari ngambek di story close friends atau anak yang caption IG-nya healing dulu tapi nggak kerja. Itu kayak biasanya satu orang yang sama deh pelakunya kayaknya ya, bukan orang yang beda ya. Kayaknya mending yang kedua deh. Iya, kedua. Healing mulu tapi nggak kerja. Sengaja Healing dia dulu, dia ngepost foto healing dulu tapi dia nggak kerja. Tapi kan itu bisa captionnya aja yang bercanda gitu loh, dibanding yang beneran ngambek di story close friend. Dia ya literally kan? ini nggak kerja tapi. Sebenarnya dia kerja nih, tapi dia bercandanya kayak gitu di caption ya kan. Lu ngerti gak sih ini poinnya? Ngerti iya. Daripada yang ngambek di story close friend. Ngambek di story close friend kalau Mi. Karena kayak pasti dia lucu. Kalau dia ngambeknya di subscription nggak apa-apa deh. Sengaja menghasilkan gitu. Kalau close friend ngapain gitu ya kan yang Mi suka ngambek di close friend. ya itu yang jangan sampai menurun, jangan sampai menurun gitu maksudnya. Bercanda enggak. Oke, yuk baca. Gantian ya. Apa yang berubah paling signifikan dari hubungan kita setelah menikah? Makin romantis atau makin realistis? Makin romantis. Makin romantis ya. Nggak tahu kalau yuk makin romantis sih. Makin romantis kayaknya karena makin banyak yang kita lalui bersama ya. Sama dia nih orangnya kayak mau berubah gitu loh. Misalnya dia ngebete ini hari ini satu, terus habis itu besoknya dia berubah gitu. Iya, dihujat kemarin juga salah satu momen bonding kita juga ya gitu. Akhirnya kita tahu rasanya kalau misalnya bareng-bareng nih. Ini kayak gimana gitu. Ya, walaupun ini lebih santai yang karena ini kan kayak hujatan yuk ke sejuta kali. Makanya Aisyah kan banyak ini ya teman-temannya yang ngechat gitu kayak, "Syah lu gimana dihujat? Perasaan lu aman gak, mental lu gitu." Terus dia nanya kayak, "Yuk ada gak temen yang ngechat kayak gini?" Gue bilang kayak, "Gak ada satupun kayaknya." gitu. Sastra nanya tapi H+ berapa gimana dihujat cing gitu. Yang lain kayaknya masih biasa-biasa aja. Ya alhamdulillah deh kita punya pengalaman itu ya. Gak usah terulang lagi ya Allah, amin. Satu aja ya. Satu cukup aja. Kamu inget gak pertama kali kita ngobrol tentang hal penting? Apa itu beneran penting atau kita cuma sok dalam aja? Apa ya waktu first date itu ya? Gak ada sih. Hal penting apa ya? Semua. Oh iya ada sih. Hal penting. Kita first date karena mau ngomong hal penting ternyata ketemu Apos di sana. Jadi kayak lah cing sini lo gitu. Fun real itu kita ketemu Apos kan. Ada hal penting yang Mi tuh kayak pernah mention gitu sesuatu yang menurut Mi kalau orang lain yang dengar atau cowok lain yang dengar mungkin mereka bakal kayak ih apaan sih nih cewek kayak gitu. Tapi itu enggak. Kita waktu itu nyebrang lagi G-Confess, jadi Oza abis acara stand up gitu. Terus abis itu Mi bilang sambil nyebrang kayak, tapi kalau gue gak mau ya sama cowok yang gak provide. At least lo tuh harus kerja juga karena gue tuh kerja yang kayak gitu. Kan itu nyebelin sebenarnya untuk orang yang baru first date. Kayak lo tuh apa sih, itu sensitif gitu loh isunya sebenarnya. Iya, tapi sebenarnya itu fair lah kalau misalnya cewek mau cowok yang kerja waktu itu kan ininya kan standarnya kan. Tapi kan maksudnya itu bukan sesuatu yang sebenarnya secara santai bisa diobrolin gitu loh. Tapi dengan santainya kayak iya bener sih. Setuju sama emang. Iya. Gue setuju sih itu. Terus gue bilang ini kayak orangnya emang orang gila juga deh gitu. Iya. Oh iya bener ya. Itu salah satu isu serius ya. Terus habis itu first date kayak ikan Mi nawarin kayak ini gue berapa, pakai kartu gue dulu aja gitu. Ada gitu-gitunya kan. Terus kayak enggak lah ini kan gue lah first date. Terus gue kelepasan gitu skrup gue kayak ya iyalah harus bayar, namanya juga cowok, bayar terus gue kayak gitu. Terus dia kayak malah ketawa kayak ih. Terus pas pulang Mi baru ih gue di ghosting gak ya, kayak gue kayak gitu ilfeel banget sama diri gue sendiri. Ternyata juga ghosting. Iya untungnya ya.
kan kayaknya emang harus deh kalau cowok bayar first date ya. Pertama kayak itu etika lu sebagai laki-laki, dan kedua lu gak mau viral di Twitter besoknya gitu kan. Sekarang tuh lu salah first date bisa jadi macem-macem. Enggak, cuman sesuatu yang harusnya tuh kayak nggak perlu diobrolin di meja gitu loh, yang kayak Mi bisa nyaman ngomong kayak gitu, terus you tidak menangkap itu sebagai sebuah sesuatu yang gimana-gimana. Menurut Mi kayak kita sefrekuensi aja. Tapi kayak cewek pun juga biarpun first date dibayarin juga penting juga untuk ada gestur kayak gue berapa nih gitu ya kan, ibaratnya dipotong viral udah rame. Gue udah maksudnya tahu. itu Gua karena udah tahu. Itu bikin senang laki-laki juga loh. Iya, kayak walaupun gitu. sebenarnya laki-laki tahu ya. Iya, bahwa kita harus bayarin gitu. Bayar terus yang. Iya. Kayaknya jarang deh ada first date yang ceweknya bayarin ya kayaknya ya kan. Split Iya, bill split banyak. bill. Ya cuman itu gak apa-apa ya, terserah kalian. Iya. Mau split terserah deh, yang penting jangan ngutang. Yang penting jangan ngerepotin orang restorannya. Suka-suka lu, gue pusing juga ngurusnya. Oke. Next nih. Menurut kamu apakah kita menikah di waktu yang tepat atau menikah karena ketemu orang yang tepat? Kayak orang yang tepat lah ya. Iya. Waktu kayaknya kita gak ada urgency, dan dari dulu gak terlalu matokin mau nikah umur berapa Iya. gitu kan. Orang yang tepat dan waktu yang tepat juga sih. Tapi kayak kalau Mi orang yang tepat deh, itu orangnya ngerti gak sih? Linglung tapi kayak gak linglung, ngerti gak? Jadi tuh kayak ayo kita linglung bersama menuju tujuan yang jelas gitu. Pelangga-pelongo bersama menghadapi dunia ini gitu kayak ya. Mi kan ada pelangga-pelongonya juga kan. Iya, sebenarnya dia ada pelangga-pelongonya juga. Banget. Gue tuh Mungkin lebih pelangga-pelongo. karena ilmu MC-nya lebih panjang jadi bisa menutupi Situ kepelangga. mulu bawanya. Udah deh, next question. Next question. Menurut kamu pernikahan kita itu lebih kayak perjalanan healing atau perjalanan nyari hidden gem? Perjalanan healing atau perjalanan Nyari hidden gem. nyari hidden gem? Gue Mi jawab dulu deh. Ya, Healing sih kayaknya. perjalanan healing ya. Jadi Oza nih mungkin ini bisa dipraktekin juga. Dia tuh suka kayak tiap malam kayak yang coba obrolin hari ini tuh merasakan apa, ada rage apa di dirinya. Coba Ini nih yang orang kata. kenapa bisa merasakan hal ini yang gitu. Dan dia tuh kayak bisa diajak ngobrol tuh selama 2 jam gitu. Kayak coba dikeluarin apa yang hari ini bikin marah, yang kayak gitu. Kayak nyet, lo tuh gak kayak gini di dunia luar gitu. Bagus deh Mi aja yang tahu. Ini bagus. Buat materi emang. Agak. Nanti stand up fest isinya gue. Kalau menurut you? Iya perjalanan healing, tapi kalau dari mungkin kalau dari spiritualnya gitu ya. Tapi kalau secara physically mungkin kita sering mencari hidden gem juga di real life gitu. Kayak kita Restoran. Iya, kayak misalnya kayak kita di Ubud kemarin kan kita mencari hidden gem yang jauh, dan kadang kita juga jalan-jalan tuh ke tempat-tempat yang ya hidden gem bagi kita lah at least gitu ya kan. Jadi ada juga sisi itunya gitu. Konteks hidden gemnya tuh itu ya yang mikirnya Literal tuh hidden gem. metafor. Metafor ya. Metafor. Metafor ya. Pelangga-pelongo. Ya dalam metafor kita mencari gem-gem tersembunyi dalam hubungan kita Iya, yang belum iya, kita iya, temukan bener sih. gitu kan ibaratnya. Keren. Ya kan? Boleh. Oh, kita akan meriak video-video Video-video, yang sudah disiapkan nih ya. Ready. Oke. Nah, You. aduh video-video lawas lagi nih. Ini zaman dulu ya yang. Ya, ini pertama kali ke TS nih sama kameranya sama Mongol ya waktu itu ya. Iya. Banyak yang berubah dari you ya, yang cuma kaos you doang masih ada tuh di lemari. Si God Plan. Tuh masih dipakai sampai sekarang si God Plan. Udah itu aja sih yang misal Fok. Tapi Iya. ini dulu dapat inspirasi dari mana sih si Jaksel ini? Ini belum pernah nanya deh kayaknya. Jaksel, dari head comment juga pada waktu itu, Oh, hujatan juga. dari head comment. Dari head comment kita olah menjadi konten Jaksel. Iya. Ini kayak waktu itu diundang pertama TS juga untuk konten Jaksel juga gitu ya kan. Dan Mongo kan juga dia adalah founder dari Stand Up Indo Jakarta Pusat komunitas meme. Mongo tuh orang yang nemuin itu gitu makanya. Makanya ini seru nih episode ini waktu itu. Seru nanti Mi nonton. Baju boleh yang udah dari pas masih pakai ini loh, shield itu loh. Sekarang COVID, ya udah nggak ada COVID itu baju COVID. masih aja deh. FYI ini adalah kerja pertama kita. Dan Oza tuh sebenarnya yang diundang tuh gue doang. Iya, mau seminar public speaking. Tapi karena gue kayak takut ngangong, gue undang lah Oza biar ada yang lebih ngangong. Jadi highlightnya gue bakal tetap kelihatan pinter di situ. Dengan IQ gue yang 88 ini, Oza membantu lah. Tapi seru nih, kita seneng nih ngisi-ngisi kelas kampus Iya. kayak gini nih ya kan. Dan
kita kalau kelas-kelas kampus gitu nggak kepikiran ya, maksudnya soalnya ilmunya kan ada, maksudnya at least ada dari pengalaman ya, cuman kita pertama kali ketemu juga dari kelas-kelas kampus kayak gini soalnya, jadi kita happy kalau ada kampus yang ngajak-ngajakin kayak gini lagi gitu ya kan. Oza aja deh, gue capek ngomong mulu. Ini gue udah tiap enak hari ya. udah ngomong. Alurnya public speaking pertama, habis itu pindah ngajarin yang lain gitu, seru ini ya kan. Mungkin karena ini kan untuk penonton YouTube gue juga pada waktu itu, dan kita waktu itu juga ya sejujurnya mengincar endorsan untuk wedding ya. Jadi maksudnya kan siapa tahu ada yang pakai ini dekor lah atau apa gitu. Jadi sebenarnya bisa sih nikah diem-diem tiba-tiba. Pokoknya kalau ada misalnya artis atau public figure yang mereka diem-diem nih nggak publish, tiba-tiba ada foto di nikahan. Nah itu orang-orang sukses tuh yang nggak butuh endorsan tuh mereka ibaratnya ya kan. Salut kita sama yang begitu-begitu. Bener. Tapi ini salah satu alasan publish sejujurnya ya itu juga. Sama ya kan? kayak itu yang acara lamaran deh, cuman itu masih nanti. Acara lamaran berikutnya ya, gitu. Makanya iya. ketika ada temen saya komika lain yang pengen nikah juga akhir-akhir ini juga pas ngobrol, lu publish man, lu bisa dapet yang gitu-gitu. Alhamdulillah kita lumayan banyak dapetnya tuh ya, walaupun memang nggak berbanding. Betul, tapi kan seenggaknya cuman dapat ada alhamdulillah dan ya. vendor yang bagus-bagus banget gitu. Terima kasih banyak. Dan ini juga di Trisakti kan, Trisakti kan juga kampusnya Iya, Aisyah cuman juga. beda ini dia, beda gedung. Beda gedung. Ini kayak apa gitu, Trisakti apa gitu. Oza itu bukan cuma pelongo-pelongo, tapi dia kurang stabil. Ya, jadi dia untuk masalah motor ini bener-bener linglung total. Dan ini gue bener-bener apa ya? Itu udah kayak mau stand up yang maksudnya deg-degannya tuh bener-bener wah nih besok nih gue bakal naik motor nih, dan itu bener-bener kaku gini kan, bener-bener fokus ke depan gitu. Sedangkan gue ngeliat Erika kayaknya tangan kiri megang bendera TS gini kayak slow banget gitu. Dan itu ada momen maksudnya gini ya. Itu kan sebenarnya konvoy itu, dan itu ada Patrick, ada Kaluna juga segala macam. Jadi Patrick tuh udah kayak ngelihat Mikaku kayak, "Za, udah lu kita inin aja, kita jagain aja." Jadi misalkan lu di belakang gua, abis itu ntar segala macem sama Sastra segala macem. Nah tapi abis itu ada momen, jadi kan konvoy kan agak gampang kan, speednya tuh stabil, dan mereka tuh di depan kita itu kan tuh sampingnya Sastra sama ada Tatum kan, jadi udah nggak boleh gimana. Nah itu ada momen yang dimana tuh Mi tuh ketinggalan gitu. Iya, akhirnya sama Leo kan. Iya, sama adanya Sastra yang naik motor lain, jadi nggak kelihatan kayak konvoy kan. Jadi mereka tuh udah bener-bener duluan, Mi sendiri kayak, wah gue terjebak bersama rakyat sipil nih sekarang. Gue kayak di situ harus itu nyalip di antar bus segala macem gitu-gitu. Makanya nggak pernah berani kalau disuruh naik motor, bonceng yang Mi naik motor nih, pengen naik motor nggak bakal berani. Yang ada gue yang ngebonceng. Gini. Itu tuh untungnya itu pada hari itu berjalan dengan alhamdulillah ya, dengan lancar lah untungnya lah. Gak itu. Ada gimana. Alhamdulillah gitu. Next, insya Allah. Cerita. Padahal aku tuh happy gitu loh. Siapa yang gak mau boncengin Ariel Tatum? Ternyata skill motornya bermasalah. Gak jadi ngepost. Kayak kan lucu padahal kayak ya Allah, kayak buat gimmick-gimmick itu kan lucu ya. Yang kayak iya ampun boncengin Ariel Tatum, borong buat gimmick. Orang diajak kejebak lampu merah. Yang lain konvoynya udah jalan. Foundation apa untuk misalnya menjawab Kaluna tadi. Jadi bukannya sombong. Sekali perawatan 20 juta. Jadi Sastra bercanda kan, kayak aku siap skincare 20 juta. Terus kalau dia bilang kayak, di mana tuh kok murah ya? Dan kayaknya kalau dia gak niat bercanda tuh kayaknya. Iya kayak serius ya. Ini muncul juga di FVP Mi. Kak Sastra boleh gak kacamatanya buka aja yuk, bisa yuk. Terus ngomong di depan Kaluna Maya kayak 20 juta gitu. Kayak dia gak tahu mungkin perawatan Kaluna berapa ya. Bil-bil cewek-cewek perawatan tuh berapa. Tapi inilah momen yang waktu itu ceritain waktu di siraman juga nih, sangat-sangat menolong. Waktu itu lagi dihujat juga masalah makeup, dan Kaluna lah yang waktu itu kayak ngajak ke TS Talk dan mau gitu untuk bikin TikTok bareng ya kan. Dan itu akhirnya jadi Kaluna tuh jadi meredam emosi netizen yang parah banget. Karena waktu itu Oza dihujatnya tuh kayak 100 kali lipat lebih parah daripada ini. Sampai ada banyak content creator juga yang nge-react videonya Oza dan bikin video. Dan gara-gara Oza bikin video sama Kaluna tuh jadi kayak, tuh lo lihat yang disuruh bergaul mainnya sama Kaluna yang gitu-gitu. Iya, bahkan kayak misalnya ngebacain setiap komentar. Kita kan waktu itu main ke yang supermarket, bukan ke supermarket, toko kosmetik gitu. Dia nemenin gue kan beli belanja skincare. Ada cewek 3 orang ngeliatin sambil ngomong kayak tuh yang makeup rutin gitu. Terus gue kayak
Nyet, ini beneran nyet, ini real life. Udah Ngehujatan bukan tuh sosmed bener-bener udah bukan lagi. sosmed lagi yang bener-bener kayak tuh lihat gitu. Bahkan predikat Teletubbies hitam pun lahir di Dari sini kan. sini. Itu Iya. salah satu motivasi diet juga gitu ya. Terus sekarang giliran udah kurus mana nggak ada, ngatainnya pelongo-pelongo. Udah dia bercanda ya Nggak, netizen. jangan digituin, jangan Bercanda. Dia memang salah katain aja. Iya. Intinya ini momen yang memorable lah bahwa Luna Iya. Maya menyelamatkan Bener. Mi dari Kaluna, hujatan. lovely banget. Thank you ya Kaluna ya. Pantes dia cakep. Karena baik ya. Karena baik. Itu siapa nama ceweknya ya? Gue udah agak lupa. Pokoknya selebgram gitu deh, siapa gitu. Iya. Bayar tapi ini ya, maksudnya kayak baik gitu loh, mau ngikutin you yang kayak Iya. yang kayak terus baik gitu. Terus kalau kita ketemu aslinya Bayar juga kayak mengayomi kayak dia. Betul, dan dia juga sangat-sangat menggoreng gimmick ini juga. Iya. Dan sempat nge-surprisein ulang tahun juga gitu. Salahnya di Mi cuman pernah ngajak dia jalan beneran, itu mungkin yang salah kayak. itu Kayak pas Ozo cerita itu, tau gak apa yang gue omongin nih, teman setia kayak gue langsung ngomong kayak, hah, you pikir seorang Mbak R mau sama you? ya pikir itu kenyataan gitu kan. Itu cuma gimmick ya, kayak Mi kalau jadi temennya Mbak R juga, ha demi lu diajak jalan Oza. Dia anggap ini serius. Dia Iya. bakal kayak gitu. Dan ditambah lagi waktu Mi nyamperin Mbak R dan dia rame-rame sama temen-temennya, kayak kita minum dan Mi kayak dia tepar aja di sofa gitu tidur ya kan. Semangat ya, gak apa-apa emang. Ya itu proses pembelajaran lah Proses gitu ya ya kan. Emang yang bisa menerima you apa adanya Mi aja ya. Kayak tiba-tiba kayak Mbak R ini kayak gue kalau jadi temennya Mbak R nih kayak bisa jadi Rachel Iya, gitu ya. Kayak R nih komedi kan maksudnya gitu kan. Maksudnya kayak lu nyari lucunya kan di sini gitu ya kalau you jadi Rachel ya. lucu banget ya Allah, lovely. Saya makin kurus gitu. Itu menandakan Iya apa sih? Aisyah memberikan saya Setelah pikir-pikir itu apa sih? Itu kan speech calon mempelai. Enggak, tapi jadi maksudnya kan lamaran ini adalah di mana lo itu meyakinkan keluarga calon mempelai wanita untuk menerima, ya kan? Itu kayak gitu, memberikan saya depresi. Malah kayak begitu. makanya itu kan justru supaya keluarga besar tahu kayak oh dia dulu wota, dia dulu gendut gitu. Daripada dia tahu di belakang-belakang kan takutnya keluarga bisa lebih Bener-bener. Tapi ilfil rame lagi. banget sih itu. Itu FYP di akun akun Vendor, iya, dokumentasi kita Imagenik ya. Iya, seru itu. Enggak sih, Mi nggak mau ngulang kepusingan lamaran. Tapi mungkin preparationnya pusing, acaranya mah seru yang tapi ya kan bagian-bagian speech ini seru banget nih. Nggak usah diulang deh. Gue pokoknya nggak mau ngulang-ngulang acara pernikahan, ngurusnya repot. Gue nggak mau. Nggak. Oke. Sama aja, cuman dia hadir aja. Jadi bagian mikirnya gue gitu. Hadir dan bayar sih, alhamdulillah ya. Pokoknya kayak warna atau apa dah urusin dah Iya, gitu. dia cuma punya satu notes, gue nggak mau warna merah karena kayak kata red flag gitu, takutnya melambangkan. enggak. Alasannya bukan itu. Oh, bukan itu. Kayak partai. You bilang Enggak, gitu. bukan itu maksudnya. Itu alasan kedua mungkin, tapi yang utamanya ya jangan red flag iya. gitu ya kan. Gitu. Ih. Nah, ini kan kita berdua kan posting foto ini ya, foto buku nikah kan. Nah, normalnya misalnya orang upload foto nikah nih. Normal tuh komen apa sih? Sakinah ya. Congrats guys gitu kan. Nah, ini 80% komennya. Lu tau orang upload buku nikah, ini pengen mereka denger. Lebih kayak gitu komennya. Terus nomor 2 kayak Jaksel kok komitmen. Lebih kayak gitu kan. Gak ada doanya. Tolong Gak ada dong, doa. ayolah. Sekali-sekali kita serius guys Iya, gitu gak ada maksudnya. doa, gak ada doa sama Iya, sekali. Kayak ternyata ada tuh- beberapa doang doanya ya. Ternyata itu resiko bikin konten Iya. kayak gitu tuh ini gitu. Tapi seru-seru sih itu. Nah ini dia Gemes nih. banget. By Ini the way, dia nih. Bunda Anang, Bunda Asyati, Mas Anang, boleh kasih ucapan-ucapan. Tapi setelah Bunda Anang itu ada momen hampir lompat ke Mas Ashanti tuh ya, hampir tuh. Iya kan? Itu kalau 2 kali sih gong sih, kalau 2 kali sih jangan sampai tuh ya. Mi tuh capek banget yang seharian nge-backup you. Mi jadi Iya, tulang punggung iya, hari bener itu. sih, bener Tau sih. gak? Makanya Mi udah capek. Mi udah capek. Dan ada yang komen di bawah kan, ini kayaknya Aisyah udah kecapean nge-backup Oza dari kemarin. Gue udah hari nge-backup kedua. udah hari kedua. Dan mungkin misalkan ini di YouTube atau di podcast gitu ya, mungkin gue juga nanggepinnya bisa bercanda juga. Iya. Tapi di situ itu panik
Itu real panik tuh, ekspresi itu tuh benar-benar ketakutan itu. Bukan tenang gitu kan, benar-benar panik tuh. Wah, Bunda Anang mana itu pertama kali kita ketemu. Bunda Anang. Iya, enggak Mas Anang. Ini Tapi sih benar-benar gara-gara rame. itu Mi jadi kayak Bunda Anang kayak. Iya. Bagi Mi tuh dia Bunda Anang gitu. Kayak, bagi Jadi Mi nempel ya. siapa ya? Bunda Anang sih si Bunda Anang gitu. Tapi ini mungkin malah momen yang sebenarnya paling tidak dihujat dari Iya. viralnya kemarin. Harusnya malah ngehujatnya yang ini gak sih? Kayaknya orang netizen tuh kayak bener-bener kayak enggak, kita bukan masalah Bunda Bunda Anang, Anang lu ya, promonya itu seakan-akan begitu kayaknya kan. Iya, yuk parah yang. Ini juga kayak karena yuk kayak iya betul kayak gitu. Kita di sini sebagai tamu online bla 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 gimana? Kamu kemarin persiapannya apa? Iya betul, worth it banget. Gue gini deh. Anak monyet nih kalau bukan suami gue udah blok abis ini gue udah gak mau lagi gue. Makanya yang paling stres tuh ada 2 momen yang dimana kan Aisyah baca komen habis itu HP-nya error apa gimana kan, terus kayak yang ngomong dulu, dia ngomong ke Aca orang TS untuk benerin. Jadi cuman miss sendiri ke mic tuh kayak wah teman setia, indah sekali Ubud siang ini bener-bener. Cuacanya cakep dan juga itu tuh panik beneran tuh. Oh, gitu. Panik beneran karena wah ini kayak bercanda gak diterima, hikmat juga kayak gak nyampe. Akhirnya itu cuaca, suasana kayak seneng banget melihat Kak Luna dan Kak Maxim hari ini. Udah begitu-begitu doang tuh. Emang Iya. susah sih nge-MC hikmat, ternyata gak segampang itu ya. Iya, awalnya kan kayak gara-gara itu jadi akhirnya Mi kena juga. Tapi mungkin netizen juga mikirnya kita tuh nge-MC di situ gitu loh. Iya, dikira kita nge-MC di acaranya Benar, gitu. padahal kan kita menghibur penonton YouTube-nya. penonton YouTube walaupun Iya. gak terhibur juga ya kayaknya ya. Lu pada ngamuk gue lihat-lihat. Dan kalau misalkan netizen juga berpikir dengan mungkin logika gitu ya, apakah mungkin nih Luna Maya nih mau akad nih sama Maxim, terus sayang siapa MC akad kita ya? Oza aja sama istrinya gitu. Apakah mungkin kayak gitu ya kan? Kalau untuk YouTube-nya masih mungkin gitu ya kan ibaratnya. Dan mungkin kenapa kita dihujat juga Hamin beberapa hari itu juga Mi juga mungkin meremehkan yang MC ini. Iya, soalnya karena kan dia juga sering, ayo nih kita latihan ntar gimana openingnya. Nah abis itu gue yang kayak udah nih ntar paling penontonnya boho ini mah santai aja. Nih. Ini udah sering sama Sastra sama Mbak R udah sering. Ternyata ini benar-benar berbeda banget dari penonton YouTube PTS gitu. Dan kayak Mi ngerasanya pas sama Yu itu Yu bener-bener nahan banget sih. Karena kita udah nyoba bercanda. Oza tuh di atas tuh udah nyoba bercanda kan. Taunya kayak hostnya siapa sih. Hah bukannya ini TS tempatnya Oza gitu. Ibaratnya dikira tuh kayak Mi lagi nge-MC di acara kantor Mi di gitu Betul. misalnya. Kayak ini pasti pendengar dong gitu. Kayak ngobrol lebih santai. Nah tapi ini pas Yu kan gak baca komen sama sekali. Iya, Yu baca iya. cue card juga enggak. Entah apa yang diomongin. Entah apa gitu. Terus kayak hostnya siapa. Kata lu penontonnya. Dalam hati gue kayak hah bukan. Oke. Hai apa kabar. Oza salah nih. Gue langsung Itu tuh. yang kita harus nge-shift nih. Ternyata pelangga-pelongo. Iya, makanya waktu sampai kita udah duduk di tempat itu dan belum mulai tuh Aisyah masih deg-degan kan, dan Iya. gue masih kayak udah tenang. santai. Nah, begitu mulai menit keempat, gue yang deg-degan di situ baru mulai sampai belakang tuh. Iya. Ya kan? Dan Mi tuh menghindari banget netizen yang komen hostnya host out gitu. Karena apa? Karena itu bisa jadi kayak anomali sendiri lagi, ngerti gak? Iya, Satu iya. komen kayak gitu menurut Mi semua orang bakal komen Akan kayak gitu kan. ngekor gitu. Bakal ngekor. Nah ini menurut Mi bakal jadi parah dan membuat live-nya jelek. Karena kan Iya, concern Mi iya, cuma iya, ke iya. temen orang-orang TS doang Iya, dong gitu kan orang TS. mikirnya. Alhamdulillah komen itu gak ada, ternyata mereka pendem. Mereka simpen buat di TikTok. Di TikTok baru dikeluarin ya. Di situ dipendam, nggak ada. Di situ komen alhamdulillah aman. Siapa yang upload TikTok juga? Ya waktu itu kemarin kayak alhamdulillah gak ada komentar negatif ya hari ini. Pas gue buka TikTok negatifnya di sini. Itu udah lain kali kalau kita live stream utarain aja di tempat. Langsung aja on the spot Langsung biar kita aja deh bisa on the langsung spot. memperbaiki gitu ya. Iya kayak lu tuh maunya apa nih gitu. Iya itu sih pelajaran kita untuk ini Iya. momen ini ya. Dan kayak maksudnya kayaknya banyak yang gak ngeh juga kalau kita tuh MC live streamnya. Iya itu masalahnya sih. Gak masalah sih, kalian gak salah. Kita yang salah. Kita mungkin kurang menekankan gitu ya. Iya. You yang salah yang. Iya. Harusnya kita ada tulisan bukan MC akad nih gitu. YouTube doang guys supaya jelas gitu ya kan. Gitu Ini tuh dihujat masalahnya lagi. tuh. Jangan. Gue deaktif account deh. Oh iya. Oh iya. Lucu banget. Kayaknya
Om Indra nonton live kita gitu. Om Indra gak sih manggilnya? Bang Iya, Indra ya? Kak Indra ya? Kak Indra tuh kayak datang gitu ke Mi, terus dia kayak kamu you did a great job, you did. Tapi gak ngomong itu ke you. Mungkin karena kayak Kak Indra ngelihat Mi tuh kayak berusaha gitu. Berusaha Terus banget. Kak Indra terima kasih banyak ya. Dia kayak nyamperin terus great job. Terus Itu pas kayak, lagi sela-sela itu kan. itu sela-sela. Terus habis itu Mi langsung bilang, Kak Indra aku nontonin mulu kalau acara K-pop kayak gitu. Mi nggak tahu apakah itu genuine atau hanya untuk menenangkan ya. Mi Iya, harap sih iya, itu iya. genuine ya. Cuman kayak ya Allah gue udah mau nangis gue denger itu karena takut juga di momen itu, Mi takut juga dihujat, kayak banyak pikiran juga Iya gitu. iya iya. Itu moral support juga Moral ya. support banget. Dan dia MC malamnya kan di acara Iya. dinernya kan. Iya sih. Coba nggak MC sama Kak Indra nih, nggak dihujat pasti gue, dipuji gue sekarang. Gitu ya. Ya kalau yang Mas Ari Lasso ya itu kita baru ketemu di situ ya. Mi juga baru ketemu Ari Iya. Lasso di situ kayaknya tuh. Dan kaget juga dia ternyata ngajak kita, nyapa kita gitu. Nyapa di situ you kan. kayak anak Jaksel nih Iya, gitu. tadi nonton konten-konten Jaksel Lucu itu ya. beberapa mungkin ya nggak nyangka nyampe kayak VP-nya Ari Iya. Lasso itu. Lucu, tamu-tamunya gila gokil. Gue kayak diomongin kan kayak kenapa sih Kak Aisyah muji cantik mulu, peres banget. Lah emang cantik. Masa gue harus bilang jelek? Kan gak mungkin. Cantik memang realnya tuh cantik-cantik banget, kayak Mbak Sri Wulas tuh kayak karismatik. Iya. Terus Kameri N juga kayak make upnya tipis tapi Gong flawless. gitu ya. Terus siapa lagi ya? Kak Ayu Dewi, lovely banget sih dia. Jadi memuji aja juga ada yang nyerang juga di komentar gitu ya. Gila, Itu gila, sih gila. memang. Pantas mereka pada jadi bintang ya, Yang. Maksudnya aura bintang tuh Kerasa gitu. kerasa. Kayak lo ngerti gak sih? Ngelihat artis yang emang nih auranya tuh Superstar banget. superstar. Dan mereka hadir tuh kita tuh langsung kayak, oh lo Ertong ya Wak gitu. Lo Ertong. Pas ngeliat Oza lagi, nah nih baru nih geser deh gitu. Tau gak, ini gara-gara dihujat emak gue ngirim video dakwah banyak bener. Ada 5 dia yang WhatsApp gue. Aisyah sabar ya nak, tingkatkan imanmu gitu-gitu. Quotes dakwah, wah banyak. Dia terpukul, dia pertama kali nontonin gue kerja. Langsung dihujat ya Langsung pertama kali. dihujat. Ya, Kasian iya, mak gue udah tua dia. Dan Arafi juga pas kita lihat di video ternyata dia langsung flight dia ya. Iya, malam dia ya. datang jadi saksi habis itu langsung flight pulang. Gokil Mama Gigi banget. cantik banget tahu. Mama Gigi cantik Mama banget Gigi. aslinya. Dan banyak banget yang nge-DM gue, Kak, Mama Gigi aslinya wangi banget gak? Wangi banget. Lo tau gak sih orang-orang yang gak pernah kebeset? Mama Gigi, tau kan kayak lo ngelihat dia nih, dia tuh kayak gak pernah kena lumpur. Ngerti gak sih yang kayak Mulus aja gitu, iya, kayak mulus bangun, ya. airnya tuh air apa ya? Air wudhu terus gitu. Terus kayak iya enggak gitu. Ih, Friendly. Iya friendly. Mereka Keren, berdua, keren. ya Allah, ntar yang 10 tahun lagi kita kayak gitu ya, yang amin ya. Amin. Bantu pada doa. Biasa orang-orang terzolimi doanya makbul. Amin, Kita amin. tahun ini Maksudnya, mungkin iya, memang dihujat yang. kesuksesannya seperti mereka gitu Amin, ya. amin. Tapi gak usah terlalu sesibuk Arafi juga sih, biasa aja. Tapi kok suksesnya segitu? Gas aja yang, pergi gak apa-apa. Ya kan? Udah keluar, gak apa-apa. Gitu lah ya. Wah, Seru. itulah intinya ya. Baru di sini nih kita membuka apa yang terjadi dengan Iya. kita dari acara kemarin. Thank you banget nih Tia sudah mengajak kita ke sini. Dan juga thank you juga sekali lagi untuk Kak Luna dan Kak Maxim udah mempercayakan Iya. kami berdua untuk menjadi Terima kasih. host di live YouTube ya. Iya, insya Allah amin nanti kalau emang ada acara yang akikahan atau apa yang biasanya gender reveal Gender gitu-gitu, reveal amin. gitu-gitu atau ya Oza aja. Saya mau nonton. ya atau untuk misalkan ya artis-artis lain ya kan yang mau menikah juga dan butuh MC, kami rekomen Adi Nugroho Hafiz 1 untuk kalian. Bisa kontak kita, coba tahu kita kan sekarang udah belajar nih yang jadi Iya. pasti kita akan ada inilah apa perkembangan iya. dalam menggarap MC wedding gitu intinya. Oke, sekali lagi thank you untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dan yang nonton dari TikTok live juga. Terima kasih. Ozar Aisyah signing out from Behind the Secrets. Bye bye. Sampai jumpa.